Smart ASN adalah ASN dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi atau perubahan transformasi digital yang berlangsung secara cepat dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni. Adapun untuk literasi digital, yang pertama adalah tentang digital skill. Skill itu adalah kemampuan atau penggunaan dari perangkat digital dengan efektif dan efisien. Contohnya apa? Melakukan operasi aplikasi sistem informasi. Biasanya kita menginput data-data, sekarang kan sudah melalui suatu aplikasi digital. Terus yang kedua, dalam hal pelaporan atau pengiriman data-data itu bisa melalui email. Terus yang ketiga ada juga namanya online meeting. Jadi pada saat rapat dengan instansi lain maupun dengan instansi kita sendiri, bisa dengan menggunakan misalnya Zoom atau menggunakan Google Classroom. Terus yang keempat adalah setiap ASN melakukan pelaporan secara digital. Komponen literasi digital yang kedua adalah digital culture atau budaya dari digital. Maksudnya budaya adalah bagaimana kita sebagai ASN bisa beradaptasi dengan teknologi digital. Misalnya satu, kolaborasi dokumen-dokumen pekerjaan kita. Misalnya bisa menggunakan G-dokumen ataupun G-Drive sehingga teman-teman instansi atau teman-teman kerja kita bisa melihat dan mengerjakan dokumen secara bersamaan. Terus yang kedua adalah koordinasi antar unit. Misalnya untuk memberitahukan suatu informasi tidak perlu untuk menemui secara langsung, bisa melalui sistem digital, bisa diberitahukan lewat grup WA ataupun lewat Telegram. Terus yang ketiga adalah reservasi layanan, misalnya di pelayanan seperti puskesmas atau seperti pembuatan SIM, pembuatan paspor, itu sudah menggunakan reservasi layanan secara online. Jadi kita masyarakat bisa mendaftar secara online terlebih dahulu, melengkapi data-datanya baru bisa datang untuk pelayanan. Terus yang terakhir yang keempat adalah edukasi masyarakat. Jadi kan kita sebagai ASN, edukasi masyarakat di zaman digital ini bisa secara langsung diberitahukan di medsos, misalnya di mana membuat konten di Instagram atau konten di Facebook yang harus menerapkan etika-etika dari digital. Nah, yang ketiga adalah digital etik. Jadi digital etik ini adalah penggunaan teknologi secara satu bertanggung jawab, dua bermoral sesuai dengan kode etik dari profesi kita masing-masing sebagai ASN. Yang satu adalah profesional dalam bermedsos. Seperti yang sudah sedikit dibahas di bagian sebelumnya adalah dengan menggunakan kata-kata yang baik yang sopan. Habis itu membuat konten dengan menyertakan kredit untuk mengapresiasi karya orang lain. Lalu tentu saja membuat konten dengan sumber yang valid, sumber yang benar sehingga tidak menimbulkan hoax. Lalu ada juga dengan tidak menyalahgunakan data atau sistem. Nah, terus yang keempat, yang terakhir adalah tentang digital safety. Safety itu artinya keamanan. Jadi maksudnya adalah perlindungan data dan keamanan secara digital. Pertama, pastikan password yang kita buat itu kuat dan unik. Terus jangan lupa diganti secara berkala. Kedua, hati-hati dalam penggunaan WiFi publik pada saat kita mengakses sesuatu. Karena kenapa? Takutnya ada kebocoran data. Yang ketiga adalah waspada dari ancaman cyber. Sekarang kan sudah banyak seperti link-link phishing atau email-email phishing yang misalnya diklik bisa langsung mengarah ke penipuan, misalnya langsung uang yang di ATM kita tersedot ataupun pulsa. Terus yang terakhir, yang keempat adalah pengamanan data transkripsi. Jadi marilah kita menjadi ASN yang smart, terutama dalam era teknologi dan digital ini, ASN yang melek digital, layanan publik maksimal.